Dalam tes Misano kemarin ada agenda pengetesan ban baru yaitu Dunlop. Canda sob. Ban baru Pirelli yang akan digunakan pada tahun 2027. Tapi ada hal yang mencuri perhatian nih, yaitu Ducati menggunakan motor dengan spek prototipe 2027, baik dari fairing, aero, dan juga sasis. Nah, pabrikan lain nih masih menggunakan motor versi saat ini. Apakah ini berarti Ducati curang? Dan juga ada berita tentang tim Rossi yang akhirnya damai nih dengan Ducati, karena timnya tetap mendapatkan jatah GP26 buat tahun depan. Nah, GP26 sebenarnya gimana sih? Bukannya mesinnya sudah dibekukan? Jawabannya dan penjelasannya ada di video ini sob. Dan juga ada stoner yang dengan belak-belakan membuka nih alasan pabrikan Jepang babak belur seperti sekarang, salah satunya karena kolot. Nah, seperti apa lengkapnya kita bahas. Sirkuit Misano yang legendaris kembali menjadi saksi lahirnya inovasi besar yang berpotensi mengubah masa depan MotoGP. Ducati, raksasa yang mendominasi lintasan, memperlihatkan supremasinya pada balapan utama hari Minggu dengan menempatkan 5 motor Desmos edisi di 6 besar. Namun, euforia dominasi Ducati sejenak tersaingi oleh penampilan luar biasa sang tuan rumah Marco Bezzecchi bersama Aprilia, yang berhasil mencuri sorotan di hadapan para penggemar. Meski balapan telah usai, drama di Misano tidak berhenti begitu saja. Hari-hari berikutnya justru menjadi ajang penting bagi pengembangan masa depan. Pada hari Senin, sesi uji coba resmi dimanfaatkan untuk menyiapkan fondasi musim 2026. Kemudian pada hari Selasa, giliran para pembalap uji coba turun ke lintasan dalam sesi tertutup, memperkenalkan ban prototipe terbaru dari Pirelli. Ban-ban ini dirancang sesuai dengan regulasi baru yang akan berlaku pada 2027. Sekaligus menandai awal revolusi teknis dalam olahraga ini, menggantikan peran Michelin sebagai pemasok tunggal. Pembalap uji Ducati, Michele Pirro, bahkan sempat membagikan foto eksklusif dari uji coba rahasia tersebut di media sosial. Gambar itu memberikan sekilas gambaran mengenai pergeseran besar yang tengah dipersiapkan MotoGP di bawah pengawasan Dorna Sport dan MSMA. Dalam 2 tahun mendatang, serangkaian aturan baru akan ditetapkan. Mesin 850cc, bahan bakar ramah lingkungan, kapasitas tangki berkurang dari 22 menjadi 20 liter, serta pelarangan red high device. Menariknya, Ducati telah menurunkan motor Desmos edisi dengan desain aerodinamis yang sesuai dengan standar 2027. Namun, penting dicatat bahwa motor yang digunakan Pirro masih memakai mesin 1000cc, bukan prototipe 850cc. Para insinyur Ducati hanya memanipulasi sistem elektronik untuk meniru karakteristik pengelolaan tenaga dari mesin baru yang akan datang. Dengan kata lain, fokus utama dari uji coba kali ini masih pada komponen non-mesin seperti aerodinamika, sasis serta ban Pirelli. Secara visual, motor yang ditunggangi Pirro terlihat lebih ringkas dan futuristis, menandai era baru dalam estetika MotoGP. Perubahan paling mencolok adalah dimensi yang lebih kecil dan desain sayap depan yang direvisi, sesuai regulasi baru. Sayap depan kini dibatasi tidak boleh menonjol lebih dari 50 mm dari fairing, dan lebarnya dipangkas menjadi 550 mm dari sebelumnya 600 mm. Ducati pun beralih ke konsep sayap monoplane, selaras dengan tren desain Yamaha dan Aprilia. Profil barunya tampil agresif dengan tepian depan yang tajam di dekat air intake yang meruncing elegan ke panel samping. Fairing kini lebih ramping, slot udara berbentuk sudut menggantikan desain bulat lama, dan juga bagian atas fairing dibuat lebih cekung agar aliran udaranya masuk ke mesin bisa lebih optimal. Semua ini menunjukkan pendekatan inovatif Ducati dalam mengatur aliran udara, bukan hanya demi estetika, tetapi juga untuk mempertahankan performa di tengah pembatasan regulasi. Meski aturan baru dimaksudkan untuk membatasi potensi aerodinamika, Ducati tetap berusaha mencari celah melalui teknologi komputasional, fluid dynamic, dan pengujian terowongan angin. Hasilnya, uji coba di Misano seolah menjadi gambaran kecil dari potensi Desmos edisi di bawah regulasi baru. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Misano membuktikan bahwa MotoGP sudah mulai menapaki jalan menuju era revolusioner. Walau saat ini baru sebatas uji coba komponen dengan mesin lama 1000cc, jelas bahwa arah perubahan sudah ditetapkan.
Tapi, yang awalnya agendanya adalah mencoba ban baru Pirelli, dengan Ducati menggunakan seluruh aero versi baru, apakah ini bisa dianggap curang karena mencuri start di saat pabrikan lain menggunakan motor versi saat ini? Atau pabrikan lain yang selalu lebih tertinggal dari Ducati? Menurut teman-teman gimana? Berita kedua, promosi Alex Marquez ke motor spesifikasi pabrikan di tim Gresini untuk musim 2026 dipastikan tidak akan mengorbankan posisi Fabio Di Gia di tim VR46 maupun status VR46 dalam struktur Ducati. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ducati dan VR46 kepada Crash.net, yang menegaskan bahwa tim milik Valentino Rossi akan tetap berstatus sebagai factory supported team. Dengan demikian, Fabio Di Gia akan tetap mendapatkan motor dengan spesifikasi pabrikan. Konfirmasi ini sekaligus memastikan pada musim 2026, Ducati akan menurunkan 4 pembalap dengan motor terbaru mereka. Dua tim utama Ducati Lenovo, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, akan ditemani oleh Alex Marquez di Gresini serta Fabio Di Gia di VR46. Sebaliknya, Franco Morbidelli VR46 dan Fermin Alligaer dari Gresini masih akan menggunakan motor dengan spesifikasi satelit. Situasi ini terjadi di tengah persiapan menuju era baru MotoGP dengan mesin 850cc yang akan dimulai pada 2027. Sejak awal musim 2025 hingga akhir 2026, pengembangan mesin dibekukan. Sesuai aturan konsesi pabrikan seperti Ducati, Aprilia, dan KTM yang diwajibkan mempertahankan spesifikasi mesin homologasi yang sama sepanjang periode tersebut. Namun, terdapat perbedaan strategi antar pabrikan. Aprilia dan KTM hanya mengesahkan satu spesifikasi mesin yang digunakan seragam di seluruh tim. Ducati, yang memiliki jumlah motor lebih banyak di grid, memilih jalur berbeda dengan mengesahkan dua spesifikasi mesin sekaligus yaitu GP24 dan GP25. Langkah ini memberi Ducati fleksibilitas untuk mencampur penggunaan mesin berbeda di tim satelit. Meski begitu, aturan tidak memberikan keleluasan yang sama untuk tim pabrikan. Regulasi MotoGP menegaskan bahwa setiap pabrikan harus menunjuk satu tim sebagai factory team, dan kedua pembalap dalam tim tersebut wajib menggunakan mesin dengan spesifikasi yang sama. Artinya, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia harus menggunakan mesin yang sama. Jika misalnya Bagnaia ingin kembali ke mesin GP24 pada 2026, maka Marc Marquez harus juga melakukan hal serupa. Adapun, paket motor yang disebut sebagai GP26 yang akan digunakan 4 pembalap pabrikan Ducati pada musim depan tetap berbasis GP25. Bedanya, motor tersebut akan dipadukan dengan sasis baru serta pembaharuan aerodinamika versi 2026. Ini menjawab pertanyaan teman-teman semua yang, "Bang, katanya mesinnya sudah dibekukan, kok mau pakai GP26? Yang benar yang mana nih?" Nah, itulah jawabannya sob. GP26 adalah penamaan keseluruhan motor, tidak hanya mesin saja, tapi semua komponen, karena menggunakan update untuk tahun 2026. Sedangkan mesin sudah tersegel dan sama seperti tahun ini. Sementara itu, pembalap satelit yang menggunakan GP24 juga masih berpeluang menerima peningkatan berupa sasis, perangkat aerodinamika, atau komponen non-homologasi lainnya yang kompatibel dengan versi mesin mereka. Keputusan Ducati ini memiliki dampak besar terhadap situasi internal, khususnya meredam panasnya tensi yang sempat muncul antara Ducati dan VR46. Sebelumnya, sempat beredar isu bahwa VR46 akan kehilangan satu-satunya slot motor GP26 karena proyeksi Fermin Alligaer sebagai pembalap masa depan Ducati. Rumor tersebut memicu spekulasi bahwa 4 slot spesifikasi GP26 pada tahun depan akan diberikan kepada Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, dan Fermin Alligaer. Namun, dengan konfirmasi baru ini, jelas sudah bahwa 4 pembalap yang akan mengendarai GP26 adalah diantaranya 2 pembalap pabrikan, 1 di Gresini dan 1 VR46. Posisi tim VR46 pun aman, dan status tim mereka sebagai penerima dukungan penuh Ducati tidak terganggu. Hal ini bukan hanya mengakhiri ketegangan yang sempat mencuat, tapi juga meredam spekulasi liar termasuk rumor kepindahan VR46 ke Yamaha. Setidaknya, untuk saat ini, masa tegang tersebut telah berakhir, dan hubungan Ducati dengan VR46 kembali dalam posisi stabil serta saling menguntungkan. Berita ketiga, dalam sebuah pernyataan mengejutkan yang mengguncang dunia MotoGP, juara dunia 2 kali Casey Storer melontarkan kritik tajam kepada 2 raksasa Jepang yaitu Honda dan Yamaha. Momen ini terjadi saat dia resmi dilantik ke dalam MotoGP Hall of Fame di Misano. Stoner, yang dikenal lugas tanpa basa-basi, menegaskan bahwa keterpurukan Honda dan Yamaha bukanlah hasil kebetulan, melainkan akibat dari kesalahan mereka sendiri hampir 1 dekade lalu. MotoGP telah berubah, tapi mereka tidak, ujar Stoner, menyoroti jurang yang semakin lebar antara inovasi teknis yang dilakukan Ducati, Aprilia, KTM dengan stagnansi 2 tim Jepang yang dulu begitu dominan.
Menurut Stoner, titik awal krisis Honda dan Yamaha berawal ketika MotoGP memasuki era aerodinamika. Ducati membuka jalan dengan inovasi winglet dengan perangkat aerodinamis lain, sementara Honda dan Yamaha justru memilih pendekatan pasif. Mereka tidak ikut serta dalam pengembangan, melainkan berharap regulasi akan melarang teknologi tersebut. Sayangnya, strategi itu berbalik arah. Peraturan ditinjau ulang, dan tahun berikutnya, semua orang masih menggunakan winglet. Keputusan keliru itu membuat Honda dan Yamaha kehilangan waktu berharga setidaknya 5 tahun dalam pengembangan, sebuah jarak teknologi yang sulit untuk dikejar. Hingga kini, celah tersebut masih terasa dan kemungkinan baru bisa teratasi setelah regulasi baru 2027 diberlakukan. Lebih jauh, Stoner menyoroti kelemahan mendasar motor Honda dan Yamaha yang hingga kini belum sepenuhnya mengintegrasikan aerodinamika ke dalam desainnya. Sementara Ducati, Aprilia, dan KTM terus meluncurkan inovasi canggih dengan investasi besar. Pabrikan Jepang justru terhambat oleh minimnya keberanian dan investasi. Teknologi aerodinamika modern membutuhkan biaya besar. Dari terowongan angin, permodelan 3D, hingga tenaga insinyur khusus. Ducati dan Aprilia rela menggelontorkan dana demi kemajuan. Sedangkan Honda dan Yamaha memilih jalan konservatif yang kini menjadi penghalang utama mereka. Menariknya, kunjungan Stoner ke Misano bukan sekedar seremoni. Dia aktif berinteraksi di pedok, berdiskusi dengan insinyur Ducati, bertukar pandangan dengan Alberto Puig dari Honda, bahkan memberi masukan langsung kepada Pecco Bagnaia. Saya menghargai semua yang telah dilakukan Honda untuk saya. Jadi saya pergi menemui mereka dan berbagi apa yang saya amati di trek. Meski kritiknya terdengar keras, Stoner mengakui adanya secercah kemajuan, khususnya di kubu Honda. Nama-nama seperti Johan Zarco dan Luca Marini mulai menunjukkan potensi RC213V, menandakan ada sedikit kebangkitan. Namun Yamaha dinilainya masih terjebak dalam lingkaran masalah. Kesulitan menemukan pijakan untuk kembali kompetitif. Ucapan Stoner menjadi pengingat yang menohok. Di MotoGP, kegagalan untuk beradaptasi sama saja dengan berjalan mundur. Bagi Honda dan Yamaha, momentum emas dalam pengembangan aerodinamika telah terlewatkan. Jika keduanya tidak segera bangkit sebelum tahun 2027, era kejayaan mereka mungkin akan benar-benar menjadi bagian dari masa lalu saja. Dengan pandangan yang tajam dan pengalaman pahit yang membentuk karirnya, Casey Stoner kini menyaksikan perkembangan MotoGP di luar lintasan, menyuarakan peringatan bahwa masa depan olahraga ini dan masa depan dua pabrikan Jepang itu sedang berada di ujung tanduk.